Om Swastiastu, selamat siang. Selamat bertemu dengan saya Dr. Purnama. Dalam kesempatan siang hari ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara keluar dari tubuh kita. Tentu saja saya menyebutkan dengan istilah out of body experience. Jadi saya tidak mengambil istilah walaupun dasar-dasar yang saya pakai adalah dasar-dasar yang ilmu tentang kediatmikan Bali, tetapi saya mengemas dalam formula yang sangat mudah. Jadi model generasi di angkatan kita tidak perlu hal-hal yang ribet dan keterikatan dengan hal-hal yang semestinya kita tidak memiliki waktu untuk terikat pada hal-hal yang tidak masuk akal ya. Jadi kita tetap menghormati tentang bagaimana sistem aguran-aguran dalam agama Hindu di Bali, tetapi saya mempelajari sendiri dari berdasarkan penelitian-penelitian dan metode-metode ilmiah yang saya pakai. Ternyata untuk sensasi kediatmikan keluar dari dalam tubuh itu tidaklah susah dipelajari oleh seseorang. Nah, saudara-saudara, istilah yang saya pakai adalah out of body experience, jadi keluar dari dalam tubuh kita. Nah, saya masih menggunakan etika, kode etik agama Hindu di Bali, karena kita tidak bisa ya keluar dari, kalau kita tinggal di Bali ya tetap kita menghormati kode etik di Bali, sorsinggihnya modelnya kepada penghormatan kepada leluhur, kemudian kepada ide betara sesunan yang di kayangan jagat, tetapi mempermudah dengan modernitas style itu akan lebih mempermudah dan meningkatkan kepercayaan kita kepada kepercayaan leluhur, tetapi caranya adalah cara yang sangat singkat dan bisa dilakukan dengan proses akademis ya, dengan aksiologi, ontologi, dan epistemologinya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk out of body experience, keluar dari dalam tubuh kita? Pertama-tama, Anda harus mempersiapkan diri, latihan dulu. Fokuskan bahwa dan Anda harus mengenal body, komunikasi dengan diri sendiri. Nah, jadi komunikasi diri ini, karena Anda yang memiliki body ini gampang sekali Anda berkomunikasi dengan diri Anda sendiri, latih itu. Jadi Anda kan sudah biasa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi biasakan pula berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Di sana, di dalam diri Anda, kalau dalam Hindu Bali ada disebut dengan Atma, Sang Yang Jiwatman, kemudian ada Sang Yang Urip ya. Jadi tiga ini yang sudah membentuk. Jadi kita mempelajari anatomi, tapi kalau Anda sudah mempelajari anatomi modern juga bisa dipakai. Fisiologi modern juga bisa dipakai. Itu hebatnya agama Hindu di Bali ya. Kemudian agama Hindu di Bali ini adalah bagian dari agama Hindu yang sangat universal di dunia ini. Jadi apa yang dimiliki Hindu itu adalah memiliki benang merah yang sangat jelas sekali keterkaitannya dengan agama-agama di dunia. Jadi saya hanya menarik ulur saja, bahwa agama yang universal itu masuk ke Bali, kemudian saya lagi tarik, dia akan kembali ke universalnya, ke arah yang di mana berasal, dan ternyata kita di dunia ini adalah bersaudara di dalam spiritual. Saudara-saudara, mari kita mempelajari itu ya. Pertama sudah saya sampaikan adalah belajar komunikasi dengan diri sendiri. Nah, setelah Anda mempelajari komunikasi dengan sendiri, Anda bisa siapkan diri, tentu saja dalam keadaan sehat ya, jangan dalam keadaan sakit. Jadi untuk membuat tubuh Anda sehat, mungkin ada yang meditasi silahkan, tetapi kalau saya sport, olahraga, tidak masalah, aerobik atau senam-senam modern juga tidak apa. Yang penting Anda memiliki kebugaran dan kesehatan dalam tubuh Anda, itu yang penting. Kemudian Anda tidur, tenangkan diri, kemudian terus komunikasi bahwa Anda ingin keluar dari tubuh Anda, tetapi jangan sampai tidak bisa kembali. Jadi bagaimana? Jadi dua, Anda keluar, tentu saja Anda harus kembali, dan ini pun harus dikomunikasikan dalam tubuh bahwa Anda ingin keluar dan Anda ingin kembali. Nah, kemudian
pertama Anda mencari tempat tidur ya yang tidak diganggu, yakin itu tidak diganggu oleh anak-anak saudara, teman, pacar atau sebagaimana mestinya, tempat yang tenang. Nah, di sana latihan komunikasi dengan sendiri, harus bersabar, kemudian kalau Anda ya mengikuti etika Bali, Anda bisa berkomunikasi dengan kalau ada pelangkiran, Anda bisa komunikasi dengan pelangkiran supaya Anda dijaga. Kalau komunikasi dengan tugun karang juga tidak apa-apa, boleh. Tetapi kalau Anda sudah keluar dari dalam tubuh Anda dalam kondisi hening, Anda akan bisa keluar, roh ini keluar, kemudian bertemu ya. Jadi ini juga adalah cara kita bersembahyang ya. Misalnya transportasi, ini sudah dipraktekkan dulu, sehingga kalau Anda ke Gunung Kawi, di sana ada tempat khusus ya untuk bertemu dari Bali kuno, di mana ketika itu Raja Bedahulu ada di pusat, tetapi patih-patihnya ada di luar, ada seperti Gedog Basur, beliau ada di Kedongan. Kemudian Ki Tunjung Tutur ada di Beleleng, Singaraja. Jadi untuk bertemu, kemudian karena ini menggunakan model yang out of body experience seperti itu, keluar. Nah jadi nanti Anda keluar, Anda bisa keluar bertemu dengan tugun karang, kemudian leluhur, bisa berkomunikasi dengan leluhur, atau ke pura-pura kayangan lainnya Anda. Jangan jauh-jauh kalau baru belajar pertama. Nah setelah Anda merasakan, tenangkan dulu, ini gampang sekali Anda bisa keluar, jadi tidak ada keterikatan apa yang harus dilakukan dengan kerja keras. Kemudian setelah Anda keluar, kemudian Anda bertemu nanti di jalan, kemudian hal yang membuat Anda bisa kembali adalah fisiologi tubuh Anda. Misalnya mau kencing ya, kemudian ada rasa lapar, atau mungkin sebelum Anda pergi, Anda sudah menyetel alarm ya, alarm Anda akan kembali jam berapa. Jangan takut, tidak ada hal-hal yang akan menangkap Anda, enggak ya. Jadi tidak ada yang akan menangkap roh Anda untuk disita dan sebagainya, sepanjang Anda itu memang berkeinginan baik ya. Jadi itu satu tip pertama. Jadi pertama itu tenang dan sabar. Kemudian komunikasi dengan diri itu bisa dilakukan, dan saya sendiri sudah beberapa kali mengalami hal-hal seperti itu. Jadi untuk sembahyang ke tempat-tempat jauh, karena waktu kita ya sangat banyak, jadi kita bisa menggunakan transportasi out of body experience, yaitu roh kita yang keluar, kemudian di sana saya sembahyang. Nah demikian pengalaman sedikit ya. Jadi hiduplah dengan modernitas. Jadi modernitas ini adalah untuk menunjang spiritual. Kemudian Anda juga bisa mengucapkan mantra-mantra. Jadi mantra-mantra ini bisa diambil dari lontar-lontar kediatmikan, mantranya saja. Tapi mantra ini pun bisa dilakukan dengan bahasa Bali, bahasa Anda sendiri. Jadi diulang-ulang, saya akan keluar. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, bahasa Inggris juga bisa. Karena semua bahasa itu dari Tuhan juga ya. Jadi pergunakan itu komunikasi dengan diri, kemudian tenang, Anda akan mengalami itu. Dan jadi kalau itu yang saya sampaikan, bahwa Anda sendiri bisa melakukan, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Untuk ini sekian dulu ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komunikasi dengan saya. Tetapi kalau memang ingin komunikasi dengan batin, itu juga bisa dilakukan. Jadi let's do it agama Hindu dengan Bali, itu dengan modernitas dan cara berpikir yang simple seperti sekarang ini. Terima kasih.